Hai, ketemu lagi di QT Capital Channel. IHSG ditutup melemah lagi 1%. Ditutup di level 6007,12. Ya, untungnya sih meskipun sempat melemah ke low-nya sempat 5944 ya, tutup gap lah 5947 5999. Tapi ya alhamdulillah tutupnya balik lagi ke atas 6000. Semoga sih ya cepat-cepat membal karena ini udah tutup gap, tes area moving average. Tutupannya cukup bagus, apa ya, mantul gitu ya, membal setelah tes gap. Mudah-mudahan lah membal, tapi ya let's see aja sih ya kalau ternyata turun lagi ke bawah 6000 dan ya misalnya turun ke bawah 5947 tutupnya, di bawah 5950-an, kurang enak sih kayaknya. Ya mudah-mudahan masih bertahan di atas 6 ribuan. Sekarang lihat hasil ekspornya aja lah. Nggak banyak sih karena ya banyak yang turun juga beberapa hari belakangan. Pertama ada TCPI. Ntar ini saya zoom in dulu. TCPI masih sama lah ya, pasang trailing stop bawah 8100. Care tes area itu 378 380-an ya lunas ya. Meskipun ya agak lama. Kemarin kan sempat ada buy break 360 ya. Semingguan ya. Setelah break 1 2 3 4 5 ya lebih seminggu lebih lah. Seminggu lebih kena 7378-nya setelah breakout 360. Next, Friend tutup di bawah 120 lagi sih. Tutupnya sih di 119 kemarin ya. Naik satu tick dari penutupan kemarin, tapi buat yang punya barang pasang aja trailing stopnya di bawah 113 boleh lah. Gitu ya. Arto, Arto masih hold nggak apa-apa lah. Yang mau pasang trailing stop di bawah 12.900 PTDU, masih bullish, masih akhir-akhir lo juga candlenya. Tetep lah ya di bawah 35. Atau sebagian dulu di bawah 3700 boleh trailing stopnya. Bevin masih bullish, tutup di bawah 920, tutup di atas 920. Ternyata 920 itu adalah puncak di tahun 2018. Mudah-mudahan sih masih bisa lanjut. Kita coba hitung ya, kalau misalnya lanjut kira-kira target breakoutnya dari sideways yang ini nih. Ini kan kita anggap aja ini, nah ini sideways di sini kan 806.30 gitu ya. Ya, ginilah. Eh, nah, coba kita hitung kira-kira ya, kira-kira 960, ada angka 960, ada angka 1060. Ya, mudah-mudahan lancar ke 1000 ya. Soalnya ini udah 925 nih. Udah di atas 900. Mudah-mudahan lah lancar 1000. Next. Bentar, coba lihat intraday bisa diambil nggak? Coba lihat besok yang masih punya barang pasang trailing stop di bawah 875 aja ya. Itu dulu sih. Next, SNLK tetaplah pasang trailing stopnya di bawah 1030 atau di bawah 1000 boleh, mau dibuletin yang punya barang ya. Yang mau beli lagi nanggung ini tunggu buy break 1150 aja. Lihat besok aja lah ya. ZYRX, nah tuh kan sempet naik, rebound naik. Nah ini nih bagus, cuman apa namanya, area 650-an ternyata masih direspon jadi area resisten ya. 645 670 tuh masih jadi area resisten. Jadi ya yang punya barang ya trailing stop di bawah 620 aja lah. DGNS ini sih cukup menarik ya.
Tapi saya butuh lihat besok, karena kalau ini ternyata turun dan malah ke bawah 1000-an, eh, berpotensi jadi double top. Jadi bagusnya kalau misalnya mau beli ya, buy if break 12.50 aja lah. Iyalah ya, buy if break 12.50 tuh menarik tuh DGNS. Hmm, coba kita bikin strateginya. Loh, ini pixelnya kok pink? Ya udah, nggak apa-apa. Oke, gini ya strateginya. Apa sih? DGNS. Buy if break 12.50, cut loss di bawah 11.40. Resisten coba kita hitung perkiraan target breakout dari yang ini kan sideways ya. Nah, kita anggap aja ini sideways nih. Dari ya 508.70 lah. Anggap aja gini sidewaysnya. Terus coba kita hitung gampang-gampangan aja. Oke, itu perkiraan target breakoutnya udah tercapai. Terus di atasnya lagi ada angka 1450, 1400. Jadi yang mau beli buy break 14 buy break 12.50, resistennya sekitar 1400, 14.50, cut lossnya di bawah 11.40 ya, itu ada ruang sekitar ke 1.400, 11%, lumayan lah. Tapi kita lihat risikonya 8% cuy. Diatur ya size nya, karena ya memang kondisi-kondisi kayak gini nggak apa-apa lah yang kayak gini diambil ya. Maksudnya risikonya ini kan tren bullishnya masih bagus tuh, dengan risk persentasenya yang agak gede, maksudnya di bawah di atas 5% ya nggak apa-apa diambil, tapi diatur size nya biar nggak terlalu besar kalau ternyata apes kena stop loss gitu aja. DGNS. Next, gudang garam. Ini tuh kemarin kan udah dibahas ya, itu jadi nah itu 36.500an masih jadi area resisten. MCAS. MCAS ini menarik, saya kurang suka volumenya aja sih. Tapi kalau naik ke atas 7800 tuh boleh tuh kalau mau beli ya. Cut loss di bawah 7350 aja nggak apa-apa. Gitulah kira-kira. ISAT. Oke, ISATnya membal. Menarik sih ini. Tapi volumenya kok cenderung sepi ya. Coba kita lihat weekly. Masih cenderung bullish ya. Kalau kita ambil buy if break 685, terus cut lossnya ini kan bisa jadi support nih 6500 nih, cut loss di bawah 6500 gitu. Resisten sekitar puncak-puncak sebelumnya lah. Salah garis. 7200, 7300 itu ada ruang sekitar 5%. Risiko sekitar 1:1 ya jatuhnya. 15 menit. Nah, ini kalau ambil 15 menitnya bisa tuh diperkecil risikonya ya. Cut lossnya cukup di bawah ini aja sih, 6600. Boleh lah. Buy break 685, cut loss di bawah 6600. Kok 6600 saya tulis isat. Nah, next. PPRO. Oke. Emang sempet naik ya, tapi kempesnya jadi doji nih candlenya. Ya, ada body tipis.
Tes area 93 ternyata masih jadi resisten, tapi ya mudah-mudahan breakout 94 lah. Next, kita lihat lain dulu BHIT. Pakai ARB 2 berapa kali? Aduh. Ini rebound langsung kayak gini, saya agak susah ambilnya yang kayak gini ya. Coba lihat intraday. Nah, ini pakai ini yang mau beli BHIT boleh lah. Buy if break 122, cut lossnya di bawah 108 aja. Resisten ya puncak sebelumnya lah ya, 143an, 143 154. Oke, itu ada ruang lumayan. Sorry, ini garisnya kenapa di 122 121. Nah, ada ruang sekitar 18%, tapi dengan risikonya 10%. Aduh. Jadi diatur aja size-nya ya. Kalau ke 154 bisa jadi 1:2 sih itu ya. Ya, lebih dari 1:2 malah. Jadi diatur aja. Diatur aja size-nya kalau mau beli si BHIT. Next, PNLF. Oke. PNLF-nya pakai turun ke bawah 193 kemarin ya. Tapi masih bagus sih. Hold dulu aja lah yang udah punya barang ya. Nggak apa-apa kan, nggak tutup di bawah 193. Jadi hold dulu aja. Tutupan sih kemarin ditarik ya. Preclose malah tutup, preclose-nya malah di bawah 193 soalnya. Ya mudah-mudahan bisa lanjut lah. Panin-paninan ya. Oke lah, mudah-mudahan lancar ke 220. Ini udah bertahan udah tutup di atas 200 ya. Mudah-mudahan bertahan lah besok. BBHI 2000 masih jadi resisten ternyata. Coba kita next. Wifi sama lah ya. Pasang trailing stop di bawah 1075. Masih bullish, nembus ke atas 1290 lebih makin bagus bullishnya. Tbik yang masih punya barang batasnya kalau turun bawah 298 ya itu trailing stopnya. Kalau turun bawah 298, jadi kalau mau pasang auto order sell if breakdown 2980 boleh, atau sell triggernya lebih kurang sama dengan 2970 boleh kayak gitu. Karena kalau turun ke bawah 2970 dan bahkan tutup di bawah 2970 ini jadi double top nih. Agro, oke, tutup di bawah 1335 tapi ya ini ya. Tuh area resisten hitungannya. Jadi ya mulai waspada kalau besok Senin ternyata tutupan di bawah 1335. Kabur dulu sih nggak apa-apa ya, nggak ada salahnya sih. Sebagian dulu kalau misalnya takut hilang barang. NPGF biarin dulu aja lah. Bina naik, masih naik ya. Ini sih baru 2 hari rame ya. Volumenya. Coba tunggu dulu lah, agak susah kalau kayak gini misalnya masuknya. SAMF belum dapat ide. SMDR coba ada tanda rebound nggak Senin ya. Kalau ada misalnya naik ke atas 6555 gitu, mau beli boleh lah. Friend, Waran masuk lagi. Kita cari yang sahamnya dulu ya. Saratoga. Tetap lah ya trailing stop di bawah 1595. TPIA. Nah, ini udah mulai hati-hati nih. Itu si candle iya, candle Jumat kan tutup buka di atas penutupan Kamis tuh, terus tutup di bawah setengah body candle Kamis. Ini dua pola candle terakhir ini jadi pola reversal. Kalau dikonfirmasi ada lower low lagi yang terbentuk ya. Jadi yang punya barang mau siap-siap take profit boleh.
gitu. Adro nya turun nih, komoditi sih kemarin pada dihajar ya. Bagusnya masih di atas 1300 sih, mudah-mudahan membal lah. Coba kita lihat Senin. Kalau tutup buat 1300 udah agak nggak enak lagi soalnya. Jeskai ini masih cenderung sideways di 168 199, jadi wait and see dulu. Kalau ya bagus kalau naik ke atas 199 atau bertahan di atas 200 sih, mepet 200 ya. Excel Excel hold dulu nggak apa-apa lah. Excel ISAT juga menarik ya. Oke, pertelkoan juga dipantau ya. Excel siapa tahu ini besok Senin dari pound. AMRT masih di hold sih nggak apa-apa ya. Masih tutup di atas 12.30. Hold dulu lah nggak apa-apa. Saya ngarepnya dia bikin sideways dulu, atau ini malah langsung jalan sih nggak apa-apa sih ini. Misal naik ke atas 12.70 langsung jalan gitu nggak apa-apa. DMMX ini sih bagus ya. Ini tapi perhatiin juga area 1450 karena itu masih jadi resisten. Kalau berhasil breakout tuh, breakout 1450, bagus tuh, peluang untuk lanjutnya uh, lebih besar gitu ya. Tapi sementara ini yang paling logis untuk dilihat ya kemungkinan sideways di 1150 1475, kecuali breakout 1450 ya gitu. Dan memang tren bullishnya masih bagus ya, masih relevan. Jadi yang punya barang mungkin pasang trailing stop bertahap boleh. Pertama di bawah 12.55, yang kedua di bawah 11.50 ya. Ya memang agak jauh range-nya tapi angkanya di situ sih. Next, MLPL hampir ARB kemarin. Entahlah ya kemarin apa namanya, soalnya ini kemarin kan abis di penjara tuh. Terus abis buka penjara dia naik, besoknya hari Kamisnya ARB. Ini buka apa namanya, hari Jumatnya buka ARB ya, terus langsung membal dan tutup ya nggak ARB sih tapi turun lumayan. Jadi saya nggak dapet ide. Buat yang punya barang mungkin mau cari titik exit nggak apa-apa ya. Oke lah itu dulu. Sementara dapat dua nih ISAT DGNS. Ada beberapa tadi yang menarik kayak PNLF nih masih menarik dipantau juga. Pertelkoan Excel ISAT ya. Telkom coba kita lihat. Telkom talah lihat dulu aja ya. ISAT Excel dulu aja. Friendnya sih boleh dimanfaatkan buat cari sell on strength karena udah sempet deketin area 130 juga ya. Atau kalau yang ini soalnya candlenya indecision, jadi paling enak sih ngomongnya pasang trailing stop di bawah 113. Yang jadi masalah adalah ketika modalnya di atas 113. Itu sih. Jadi kalau misalnya modalnya di atas 113, cari sell on strength nggak apa-apa. Kurang lebih gitulah. Oke, itu dulu dari saya. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Stay safe, jaga kesehatan, dan bye-bye.